Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mulai aja ya. Oke, ini ada sekitar 60 partisipan yang mengambil cloud computing. Seperti yang Anda ketahui bahwa cloud computing ini mata kuliah pilihan. Ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan sebelum perkuliahan ini kita laksanakan. Jadi di temu awal ini saya ingin menyampaikan dulu atau brainstorming lah, hal-hal yang Anda harus persiapkan selama kita berkuliah, cloud computing. Yang pertama, mmm, seperti namanya cloud computing artinya segala sesuatunya ada di cloud. Cloud itu di dalam dunia IT dipadankan dengan internet. Jadi kuliah ini tentu saja akan banyak sekali menyedot kuota kalau Anda pakai kuota data, atau kalau misalkan ada bandwidth di rumah Anda ya dia akan meminta, bandwidth cukup besar lah atau perlu bandwidth cukup besar. Jadi kalau Anda yang, mmm, kesulitan untuk terkoneksi dengan internet atau, eee, kebutuhan bandwidth-nya cukup terbatas, sebaiknya ini saya menyarankan sebaiknya Anda, eee, pindah kelas atau Anda mengambil mata kuliah yang tidak memerlukan bandwidth yang besar ataupun kuota data yang cukup banyak. Jadi cloud computing sekali lagi namanya cloud computing, pastinya kita akan terus-menerus terkait dengan kebutuhan internet. Nah, kemudian untuk kegiatan ya hands on lab atau prakteknya tentu saja juga semua memerlukan bandwidth internet dan memerlukan layanan cloud. Yang akan kita gunakan nanti adalah AWS, atau Amazon Web Service, di mana AWS ini menyediakan platform untuk kita belajar atau untuk kita mengeksplorasi berbagai macam layanan cloud yang disediakan oleh AWS. Dan tentu saja ini juga bayar, cuma dari AWS itu disediakan untuk kita belajar sekitar $50 yang bisa kita gunakan untuk dalam tanda kutip ya, membeli layanan-layanan yang ada di AWS. Jadi ketika kita menggunakan services tertentu, nanti kreditnya akan dipotong sekian $, misalkan $0,01 untuk storage, 0,02 untuk IP address, atau sekian untuk deploy EC2 atau untuk bikin server virtual, itu semua ada hitung-hitungannya. Nah, itu nanti juga termasuk di dalam proses pengajaran. Anda bisa ngelihat bahwa ternyata setiap services itu dihitung atau ada bayarannya. Ya, semua cloud seperti itu sebenarnya. Itu yang kedua. Kemudian semua materi dan bahan juga itu tersedia di situsnya AWS. Ada yang bisa di-download, ada yang harus Anda pelajari langsung dari internet. Sekali lagi, ini juga memerlukan bandwidth internet untuk Anda melihatnya. Jadi ketika Anda memutuskan untuk mengambil mata kuliah cloud computing, maka Anda harus punya komitmen bahwa segala kegiatan Anda, segala proses yang akan Anda lakukan itu terkait erat dengan penggunaan internet, dan pastinya tidak sedikit kuota ataupun bandwidth yang akan Anda gunakan. Jadi ini sebagai apa ya, ya intro lah, kalau sudah menggunakan layanan cloud, siap-siap bandwidth atau kuota data. Sekali lagi buat Anda yang memang terbatas bandwidth, koneksi, atau ketersediaan pendanaan untuk membeli kuota, mungkin bisa mengambil kelas yang lain, masih ada waktu untuk perubahan KRS. Apalagi juga yang saya tahu sampai dengan sekarang dari pemerintah atau dari kampus belum ada bantuan kuota data buat mahasiswa. Nah, ini juga yang mungkin bisa memberatkan bagi yang keterbatasan dana ataupun keterbatasan bandwidth atau berada di lokasi yang memang susah untuk koneksi internetnya. Karena kalau Anda
tidak memiliki kuota data yang cukup banyak maupun terbatas bandwidth atau putus nyambung bandwidthnya, nanti akan mengalami kesulitan dalam beberapa proses yang ada di dalam mata kuliah cloud computing ini. Jadi sekali lagi saya menyarankan Anda bisa mengambil mata kuliah yang lain kalau bandwidth Anda cukup terbatas. Oke, tadi saya sudah sebutkan tentang AWS Cloud Services sebagai penyedia layanan cloud. Daripada saya ngomong sendiri, saya ingin tahu dulu, ada nggak yang pernah pakai layanan cloud? Silahkan kalau ada, Anda raise hand deh, saya ingin lihat. Ada yang pernah pakai layanan cloud? Raise hand boleh, terus pakai reaction juga boleh. Yang merasa pernah menggunakan layanan cloud, boleh raise hand atau boleh ngasih reaction. Saya ada bikin poll, sebentar saya edit dulu pollnya, nanti Anda bisa isikan di situ. Oke, itu ada pollnya, silahkan Anda pilih.
Saya tunggu 30 detik lagi. Oke, saya end poolingnya ya. Nah, itu kira-kira saya nggak tahu yang nggak muncul poolnya. Ada sekitar 1 orang pakai AWS, kemudian 4 orang pakai GCP, ada yang pakai Oracle, Alibaba, Huawei nggak ada, lainnya itu apa ya kira-kira? Yang pernah ngerasa pakai lainnya boleh tuliskan di kolom chat. Oke, ada beberapa yang menanyakan bahwa apakah Google Drive itu termasuk cloud. Mungkin selama ini Anda nggak sadar sebenarnya Anda telah menggunakan layanan cloud atau cloud services. Contohnya ya tadi ada yang bilang Google Drive, Dropbox itu layanan cloud yang digunakan untuk storage, untuk media penyimpanan. Jadi kalau ada yang pernah pakai Google Cloud, Google Drive, Dropbox itu termasuk layanan cloud atau cloud services yang digunakan untuk penyimpanan data. Di Amazon juga ada sebenarnya, Amazon S3 namanya. Dipakai untuk melakukan penyimpanan data yang kita bisa akses lewat web browser. Kemudian ketika Anda menggunakan layanan-layanan mobile apps, apapun lah itu, sebenarnya di belakangnya juga mereka juga menggunakan services dari berbagai macam provider cloud. Saya ambil contoh, kalau Anda menggunakan layanan Tokopedia, di belakang Tokopedia itu ada Alibaba Cloud. Jadi kalau Anda menggunakan Tokopedia, Tokopedia ini yang menjadi penyedia infrastrukturnya adalah Alibaba Cloud. Dan yang lain-lain ya, kayak Shopee atau Anda pakai hampir semua kayaknya sekarang penyedia e-commerce itu di belakangnya menggunakan Alibaba Cloud. Jadi kalau Anda selama ini merasa tidak pernah menggunakan layanan cloud, mungkin Anda nggak tahu sebenarnya Anda sudah menggunakan layanan cloud tersebut baik langsung maupun tidak langsung. Jadi banyak sekali penyedia aplikasi di dalam Google App Store maupun di Apple itu juga menggunakan cloud. Bahkan kalau Anda menggunakan aplikasi-aplikasi yang di-porting di dalam Android atau di dalam Google Apps,
ya itu juga sebenarnya di portingnya juga menggunakan layanan cloud. Nah, tadi saya sempat sebutkan bahwa kita akan menggunakan layanan cloud dari Amazon Web Service. Amazon ini bisa dibilang nomor satunya lah untuk penyedia layanan cloud. Tapi yang akan kita gunakan adalah layanan AWS yang educate, yang untuk pendidikan. Nanti Anda akan saya buatkan kelas untuk bisa join ke dalam AWS Educate. Nanti di situ juga Anda akan diberikan kredit sekitar 50 US dollar. 50 US dollar ya biasanya sih startingnya. Bentuknya seperti ini, seperti yang Anda lihat di layar. Kebetulan saya masuk sebagai edukator. Kalau edukator tampilannya seperti ini, mungkin nggak terlalu beda jauh ya dengan studentnya. Nanti untuk akses ke AWS-nya, kita bisa klik AWS account ini yang ada di sebelah kanan. Oh, ternyata starter account saya di sebentar. Saya coba pakai yang lain deh. Wah, ini kayaknya juga yang student seperti ini ya. Ini student modelnya. Mudah-mudahan kreditnya masih ada. Kalau enggak nanti saya akan coba aktifkan lagi. Nah, ini masih ada, saya punya kredit segini. Ini kredit yang tersisa. Kemudian statusnya masih aktif. Ini sebagai student ya, saya masuk sebagai student. Yang tadi saya sebagai, yang sebelumnya yang expired tadi saya sebagai edukator. Nah, ini kita masuk ke AWS Management Console-nya. Ini adalah services yang bisa kita gunakan di AWS Cloud. Jadi ada sekian ratus services, berbagai macam aplikasi bisa kita kembangkan di sini, mulai dari penyediaan infrastruktur. Ya, ini infrastruktur kebanyakan compute, storage, database, ini termasuk infrastruktur ya, sebagian ya aplikasi lah sudah masuk kalau ke database. Kemudian kalau ada yang ingin belajar machine learning juga bisa. Untuk web dan mobile juga bisa di sebelah sini, sebelah kanan atas. Buat Anda yang ngambil mata kuliah AR, VR, augmented reality dan virtual reality, Amazon juga punya servicesnya, namanya Amazon Sumerian yang sebelah kanan. Kemudian lain-lain ya macam-macam ya, ada analitik misalkan untuk keperluan big data, kemudian IoT, bentar, bikin game development, blockchain juga ada kalau nggak salah, kemudian untuk robot juga ada. Kalau Anda ada yang ingin bikin media streaming atau server media, bikin stasiun TV atau seperti Netflix gitu, ini juga ada media services. Dia menyediakan layanan streaming video. Jadi bisa dibilang AWS ini penyedia layanan cloud yang amat sangat lengkap sekali. Jadi ini sedikit intro tentang services yang ada di dalam AWS, tapi kita nggak akan pakai semuanya. Kita arahnya lebih banyak ke
Kalau mata kuliah cloud computing arahnya ke infrastrukturnya, ke arah penggunaan yang ada di sebelah kiri ini sebenarnya, sama manajemen dari cloudnya. Plus sedikit tentang network, sedikit tentang jaringan, karena kalau Anda bikin infrastruktur terus nggak Anda koneksikan dengan jaringan, terus mau aksesnya gimana gitu kan. Padahal ini adalah cloud computing yang mana erat sekali dengan penggunaan jaringan komputer. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk temu awal ini. Untuk absen daftar hadir perkuliahan nanti mungkin akan saya buatkan di e-learning.unmul.ac.id. Saya pakainya ini, nggak pakai mouse. Sebentar, saya perlihatkan. Yang jelas mungkin daftar hadir itu buat saya cuman sebatas formalitas lah. Saya bukan dosen yang menuntut Anda harus hadir, tapi kalau Anda nggak hadir ya Anda rugi sendiri, Anda sudah bayar mahal-mahal. Nanti di sini course-nya Anda. Di e-learning.unmul.ac.id. Nanti saya belum bikinkan kelasnya, atau sudah ada tapi belum saya config. Saya buat di chat aja. UTS, UAS, kalau saya yang masih jadi dosennya semua di situ. Termasuk mendeliver materi perkuliahan, kalau ada yang dalam bentuk soft copy juga di situ. Sebenarnya sebagian besar untuk materi perkuliahan itu udah ada di website Amazonnya ya. Jadi kita tidak perlu repot sebenarnya buat upload lagi, tinggal kita baca atau kita pelajari dari websitenya si AWS. Baik, mungkin itu untuk temu awal, cuma sekedar brainstorming sama perkenalan dengan layanan cloud, agar Anda paham, oh ternyata selama ini saya pakai cloud, saya nggak sadar kalau saya sudah pakai cloud, atau ternyata selama ini aplikasi yang saya gunakan di dalam handphone itu mereka nggak punya infrastruktur, semua di porting atau semua ditaruh di layanan cloud, entah itu Alibaba Cloud, Google Cloud, atau yang lain-lain. Oke, saya rasa itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Yang mau tanya, silahkan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.